temanya kita adalah how to onboard customers delightfully. Nah, mungkin dari teman-teman dari kata onboarding sendiri udah punya di benaknya masing-masing ya, onboarding itu seperti apa. Misalnya kita install suatu app atau kita ada experience tertentu ke suatu digital market dan lain-lain. Nah, itu kita akan belajarin kali ini. Nah, mungkin kita lanjut dengan dari customer life cycle nih yang biasa kita manage di MoEngage, di mana kita ada dua sisi. Kalau teman-teman lihat nih, kita ada sisi kiri sama ada sisi yang kanan. Nah, di sisi yang kiri ini mungkin kalau kita bisa bilang sebagai manusia ya, kita perlu dengar, kita perlu mengetahui experience dari customer kita gitu. Sehingga kita ada sisi untuk menganalisis dan mensegmen dari customer kita gitu. Mungkin dia ada yang install app karena A, atau dia ada yang pakai apps ini karena B, dan lain-lain. Nah, di sisi kanan, ini kita mau ada action-nya nih. Jadi kita mau coba engage dari customer kita. Masing-masing punya intent sendiri, mereka install app atau ada kebutuhan khusus gitu ya, sehingga kita personalize gitu dari komunikasi yang kita sampaikan. Sehingga kalau kita ngelihat ini saling berhubungan, jadi kalau tadi kita mungkin mulai dari sisi kiri, sebenarnya ini bisa menjadi suatu siklus gitu. Kayak misalnya kalau kita rilis produk, itu kan ada siklusnya ya. Nah, di sini kita terus iterasi, terus kita improve, supaya ke depannya itu makin baik dari engagement kita. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, di sini kita mau jabarin agendanya apa aja sih di sesi kali ini gitu ya. Nah, di sini kita mau belajar apa itu customer onboarding, lalu kita juga ada gimana cara mengukurnya, kayak tadi di sisi kiri gitu ada analisis dan mensegmen. Nah, lalu kita building data-driven onboarding journey yang di sisi kanannya. Nah, nanti itu jadi cycle yang akan terus berulang-ulang karena kita nggak bisa langsung dapat satu jawaban bahwa ini it works buat suatu segmen, padahal dia juga terus develop, dia terus berkembang, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kita bisa mulai dari introduction-nya untuk customer onboarding. Nah, di modul pertama ini kita mau introduction soal customer onboarding. Mungkin kita boleh dengar ya dari teman-teman sendiri, boleh kalau mau ada yang tulis di chat gitu, nangkepnya customer onboarding itu apa sih? Gitu mungkin kita mau lihat dari teman-teman partisipasinya. Silahkan. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang tahu nih. Boleh di-unmute atau boleh di-chat. Ya, silakan. Login Oke, atau udah banyak nih. register. Ya. Proses customer mengenal produk kita. Oke. Menyambut customer pas pertama kali menggunakan produk kita. Seru-seru, menarik. Karena memang kita kayak misalnya, anggaplah ini on board ke suatu kapal persiar atau apapun yang bahasa on board itu datang, kita kayak yang tadi dibilang untuk dianterin gitu, untuk dikenalkan, untuk diajak interact dan lain-lain. Nah, jadi di sini jawabannya align sama yang mau kita pelajarin. Ada yang bilang untuk flow-nya, mempersiapkan customer untuk mengenal produk, atau untuk mengetahui kebutuhan dari customer, registrasi sampai GAT. Wah, itu udah jauh lebih tahu dari kita ya. Thank you buat sharingnya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita masuk ke modul pertama. Jadi ini sebenarnya temuan kami dari mobile app retention gitu ya. Bahkan hampir sekitar 3 dari 4 pengguna baru nih, baru install dari suatu app, itu loss atau dia mungkin bisa uninstall, hilang, dan kita nggak reachable lagi gitu ya. Itu dalam 90 hari pertama. Bayangin, jadi kalau kita mungkin udah willing untuk bikin produknya, untuk dirilis, udah diiterasi berapa kali, ternyata dari customer-nya hilang. Sayang banget kan teman-teman. Nah, di sini kita mau pelajarin life cycle-nya tuh seperti apa sih, hilangnya di mana, dan kita gimana untuk meminimalisir hilangnya dari customer kita ini.
Nah, kita ada secara general ya, di life cycle management customer itu ada 5. Jadi user yang install itu ada akuisisinya, mungkin dia datang karena tahu mungkin dari suatu ads gitu, atau mungkin dia memang secara willingly udah mau install, atau mungkin diceritain temennya, diceritain keluarga, oh pakai apps ini dan lain-lain, sehingga dia install nih. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh kasus ke e-commerce dan ambil case-nya dari Blibli ya, karena juga habis ini kita akan bahas tentang Blibli. Lalu juga saat itu kita onboard, mungkin kita mengetahui gitu, kita mau produknya adalah produk elektronik, atau ada produk kecantikan, ada macam-macam kategori di Blibli, Blibli Mart, dan lain-lain. Sampai kita activation, dia mungkin pembelian pertama gitu, atau mungkin dia ikut gamenya, atau dia apapun yang berhubungan sama activation. Nah, setelah itu kita mau retention nih, kita jagain supaya dia repurchase. Dan mungkin dari masing-masing product manager punya yang namanya North Star Matrix ya gitu ya. Nah, bisa aja patokannya adalah repurchase, monthly transacting user, atau mungkin conversion rate, macam-macam kan. Nah, di sini nih kita bisa ngukur di berbagai titiknya. Sampai yang terakhir, dia jadi loyal customer, yang itu benar-benar champion kita, supaya dari mereka bisa refer lagi, bisa ceritain ke saudaranya lagi, dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman bisa apply ini ke case masing-masing, mungkin ini nggak plek urutannya sesuai ya. Bisa aja ada yang baru masuk langsung retention, atau mungkin saat activation itu di awal, lalu kita ada onboarding berikutnya. Jadi ini secara general aja urutannya, strukturnya seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi mungkin kalau kita turunin ke suatu contoh kasus gitu. Misalnya ini pakai e-commerce lagi, Blibli gitu ya. Kita mau ngenalin nih sebagai new user zone di Blibli, itu kita welcome dulu. Oh, di Blibli ada kategori apa aja sih? Atau mungkin kalau dia install pertama karena memang ngikutin suatu, mungkin kalau di Blibli ada produk khusus brand sepatu gitu ya, dia mau beli. Nah, dia mungkin langsung di onboard dan dikenalkan ke kategori itu gitu. Nah, terus juga misalnya di Blibli ada fitur-fitur lain yang kita nggak terlalu familiar gitu. Kita bisa kasih dia onboarding berupa tutorials. Nah, tadi ada yang jawab soal dikenalkan kan fiturnya. Nah, itu juga ngebantu tuh dari suatu educational series. Berikutnya, kita juga ada tips and tricks gitu ya, supaya dari mereka mengerti atau mungkin makin loyal kan, karena dari mereka makin banyak use case menggunakan Blibli, terus jadi mereka attach sama apps-nya sendiri. Selanjutnya ada interactive walkthrough, apalagi kalau misal dari produknya yang nggak semua orang tahu, atau ada step by step khusus buat nge-redeem voucher. Sayang aja kalau dia sebenarnya udah lumayan, levelnya udah loyal, udah dapat tinggi nih level dari sebagai customer-nya gitu ya, kita kasih walkthrough gimana sih cara nge-redeem-nya gitu. Lalu bagi mereka mungkin kan dia juga ada gamification-nya atau perkembangan levelnya. Mungkin dari newbie, terus dia naik level, terus gold, platinum, dan lain-lain. Jadi kita bisa kasih checkpoint bagi mereka. Di beberapa app, apalagi game, itu makin berasa gitu ya, bahwa kita makin lanjut ke step berikutnya, itu suatu yang bikin attach juga sama customer, seperti itu. Dan terakhir, karena di tiap checkpoint ini kita ada mini celebration, misalnya ketika dari customer naik levelnya, itu kita bisa kasih voucher tertentu, atau mungkin one time personalized message atau apa, itu yang membuat mereka makin loyal sama kita. Nah, ini bisa nanti jadi percobaan kalau misalnya teman-teman punya produk masing-masing untuk di onboard usernya. Nah, berikutnya di modul kedua, kita mau mengukur nih. Jadi kalau product manager itu kan harus bisa quantify the metrics gitu ya. Kita nggak hanya bilang, oh dari customer sekarang udah happy loh, dari customer udah sekarang bisa gunain apps-nya loh, tapi harus bisa dijadiin kalau di objektif key result gitu ya, key result-nya nih gimana nih gitu ya.
berapa persen gitu penurunan mungkin orang yang churn atau peningkatan konversi dari bulan ke bulan. Nah, ini yang mau kita pelajarin di modul kedua. Mungkin sampai di sini teman-teman boleh sharing di masing-masing kantor atau mungkin di tempatnya kalian atau project-nya itu biasanya apa sih matriks yang diukur supaya kita bisa ngikutin juga nih, bisa nyesuaiin bawainnya. Silakan. Oke, ada yang mau sharing mungkin? Oh, ada udah Mas dari Januar. Oh ya, silakan. Oh, customer satisfaction ya, CSAT Yes. ya. Thank you Mas Yanuar. Dan terus ada lagi NPS. Net Promoter Score ya, nice. Oke, ada lagi. Oke. Oke, baru 2 aja nih atau ada lagi yang mau sharing matriks apa yang digunakan di company-nya? Boleh juga kalau mau ngasih Sama. tahu matriks ini tuh dari bidang industri apa sih gitu supaya kita bisa make sense juga gitu bisa nyesuaiin NPS dan CSAT. Oke, Oke, baik. sama. Oke, rata-rata NPS sama CSAT ya Mas ya? Iya sih Kak Garai. Baik, thank you ya buat sharingnya. Kita coba lanjut lagi di bagian kedua supaya kita bisa quantify the matrix gitu ya. Nah, dari user onboarding itu kita punya pakem nih yang biasa mungkin bisa jadi benchmark beberapa jenis apps gitu ya. Yaitu KPI-nya dari 1 kita ngelihat dari churn rates. Tadi ada yang jawab NPS atau ya customer satisfaction juga itu mungkin nomor 5 tadi masuk gitu. Terus kita ada retention rate nomor 2. Terus ada goal completion rate, berarti kalau di Blibli gitu ya, berapa yang sampai purchase-nya complete gitu. Sampai mungkin dari macam-macam tim di Blibli ada yang ngukur sampai dia pembelian, terus ada tim pembayaran, ada lagi tim yang sampai di delivery, ngurangin dari komplain-komplain customer yang dapatnya kurang pas gitu kan, itu jadi matriksnya juga. Terus juga kita ngukur average time to goal completion. Karena kalaupun mereka ya bisa aja punya wishlist atau apa, kalau mereka perlu waktu yang lama dan misalnya dari kita juga punya matriks yang ketat gitu ya kan. Nah, jadi dengan kita mempercepat gitu atau memperpendek jarak dari dia mulai funnel-nya gitu, mulai activity ya sampai dia complete goal-nya, itu sangat bagus kalau kita bisa measure dan kita bisa ngelihat keterikatannya satu sama lain seperti itu. Nah, dari sini kita lanjut lagi ke funnel analytics. Karena kalau kita bicara onboarding, tadi ada step by step-nya gitu kan, ada yang bilang memperkenalkan, ada yang bilang ngajakin customer nyoba gitu kan. Nah, di sini kita ngelihat dari funnel karena apa yang kita mulai itu kan lama-lama makin mengecil ya. Contoh mungkin teman-teman apply di tempat kerja gitu ya. Jadi kita review dulu nih kira-kira berapa tempat yang buka posisi product manager, terus kita coba apply, kita masuk interview pertama, interview kedua, terus akhirnya ada ke offering gitu dan seterusnya. Itu kan sebenarnya funneling kan. Jadi dari kita sendiri ada percobaan gitu ya, ada yang lolos, ada yang enggak, ada yang lanjut gitu kan, lama-lama makin kecil kerucutnya. Terus juga dari company-nya yang tadinya banyak kandidatnya lama-lama mengecil kan. Jadi cuma 1 yang di-offer sebagai product manager Blibli, misalnya seperti itu. Nah, dengan mengetahui ini, kita juga bisa ngecek nih, kira-kira kita tuh kurangnya di mana dan apa yang bisa kita improve nih di titik mana gitu. Kita coba ya exercise-nya. Oke, jadi insight di funnel analysis itu kita bisa lihat drop off-nya di titik mana. Mungkin kalau kita balik lagi ke e-commerce, ada source produknya, terus ada melihat jenis-jenis produknya, add to cart, dan seterusnya. Itu drop off-nya di mana sih gitu, dan mana yang bisa kita improve di tiap titiknya. Lalu juga kita mau melihat di waktu. Jadi dari search ke produk detailnya gitu ya, mungkin kita ngelihat, oh dari list produknya aja ini udah nggak relevan nih pas habis di search. Berarti kan memang
dari tim search atau product manager yang pegang di situ juga bisa improve kan untuk time between steps-nya gitu ya. Atau ada aja yang menggunakan cart-nya ini buat nyimpen wishlist gitu. Jadi ngendep aja di cart gitu. Kira-kira gimana supaya lanjut nih dari yang ada di cart untuk sampai di check out gitu untuk time between steps. Dan yang terakhir untuk cohort comparisons. Jadi kita mau ngelihat perbedaan dari masing-masing segmen gitu ya, di-compare satu sama lain melalui funnel mungkin yang tadi kita ambil contoh e-commerce, seperti itu. Nah, kita coba lihat ya. Jadi ini tampilan dari funnel, kita ambil yang simple, kita nggak ngelihat tadi search, product detail, add to cart, dan lain-lain di tengahnya, tapi install, buka app, sama akhirnya berhasil untuk order pertama, gitu kan. Nah, di sini kita ngelihat nih, kira-kira apa nih insight yang bisa diambil dari gambar ini, gitu. Ada yang mau jawab nggak? Dari komen atau open mic, silahkan. Silahkan, ada yang punya insight mungkin? Sambil exercise. Boleh di komen, boleh unmute langsung. Ya, silahkan langsung unmute aja. Ada mungkin teman-teman? Masih bingung nih mungkin Mas Wibi. Masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman ngelihat, ini kan sebenarnya angkanya berkurang ya masing-masing. Jadi kalau kita misalnya dari install ada angkanya segini, nah ada yang lanjut lumayan dari install ke buka app, tapi ada yang nggak lanjut nih gitu. Nah ini kalau dijumlahin, ini sebenarnya mirip ke sini gitu kan. Secara nggak langsung ini dijumlahin itu ke sini gitu ya. Nah ini lanjut lagi gitu dari yang 86,7 di sini. Nah, yang drop off itu ya, itu ada di hampir 68.000 gitu. Yang lanjut hanya 18.000 gitu. Nah, dari sini harapannya udah bisa dapat insight walaupun masih terlalu general. Seperti itu. Karena di tengah-tengah ini mungkin banyak hal yang terjadi yang kita bisa exercise lagi dalam funnel steps yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut biar kebayang. Nah, itu gambaran simpel untuk, funnel analysis, terus kita punya cohort analysis. Jadi cohort itu sendiri, itu adalah grup, dari user, grup-grup user yang punya karakteristik itu serupa gitu. Misalnya, dari Blibli punya kategori Blibli Mart gitu, ada yang punya intent untuk beli Blibli Mart di tiap tanggal gajian gitu. Oh, berarti ini tipe-tipe yang, belanja bulanan nih, atau Blibli sekarang punya yang, sekian waktu udah sampai rumah gitu kan, dari Blibli Mart-nya. Nah, ada sendiri tuh user-user yang tertarik ke situ. Atau memang ada yang, lebih ke produk elektronik gitu. Jadi dia memang punya wishlist ke produk elektronik. Nah, dia digrupin lagi menjadi suatu cohort. Nah, itu dia kenapa kita, mau compare cohort analysis ini dengan berbagai karakteristik subgroup-subgroup yang kita punya, seperti itu. Karena di tiap cohort ini juga mereka akan adaptif ya, akan terus bergerak, jadi ada yang pindah ke satu cohort dan seterusnya. Nah, ini kenapa penting, karena kita mau menjawab pertanyaan seperti, berapa user yang akhirnya stick di platform kita. Karena kalau kita bicara onboarding, kita tadi lihat di awal-awal 75% itu nggak lanjut gitu ya. Udah install terus uninstall, sisanya hanya 25%. Berapa user yang masih stick sampai, setelah dia sign up, itu yang pertama. Terus selanjutnya persentase dari user yang mungkin visit dari satu jenis produk nih, kayak tadi contoh Blibli Mart gitu ya. Dan dia balik lagi gitu untuk di bulan depannya pas tanggal gajian beli Blibli Mart lagi, seperti itu. Terus juga, quality of users-nya dari channel yang kita pakai, karena mungkin dari teman-teman kerjasama ya dengan product marketing, dengan digital marketing, atau ada CRM team gitu ya. Nah, dari mereka itu juga punya spend di beberapa channel dan kita mau ngelihat nih return of investment-nya gitu kan.
Misalnya dari produk udah bener-bener oke gitu, nggak ada yang churn, dari experience-nya bagus, tapi bisa aja datangnya dari channel yang kurang cocok, terus dia dihadapin dengan konten misalnya dia sukanya elektronik, dapatnya produk kecantikan, nanti nggak cocok gitu, quality-nya nggak dapet di situ. Itu untuk cohort analysis. Nah, ini gambarannya, ini juga diambil dari dashboard Mo Engage ya, di mana kita ngelihat retention dari masing-masing cohort gitu. Nah, misalnya kita ambil contoh user yang tadi ya, install, lalu dalam berapa lama dia masih buka app lagi gitu kan. Atau kita mau ngambil user yang buka app di hari 0, terus sampai berapa hari, sekian hari, sisanya berapa nih yang masih buka app. Jadi ini lanjutannya dari yang tadi, kalau ini adalah untuk melihat sisa usernya gitu, dari grup yang katakanlah 100% itu udah 100 orang, nah di hari-hari berikutnya, itu berapa berkurangnya gitu. Makanya kalau ngelihat di sini, berarti sisa 3% gitu kan di hari berikutnya gitu, dari hari pertama di 0 misalnya itu 8% yang masih ada, terus lama-lama turun over time. Nah, itu bisa kita pelajarin pattern-nya. Contoh kayak tadi kita ngelihat ada tendensi beli 2 minggu sekali gitu kan. Oh, ini naik lagi nih gitu matriksnya di day ke-14 gitu. Atau mungkin pakai paket data gitu kan. Ya memang habisnya ada yang seminggu, ada yang sebulan. Kita bisa lihat, oh tiap 7 hari sekali naik karena dia beli paket di app-nya. Seperti itu. Nah, itu bisa nanti menemukan insight-insight lain seperti itu. Nah, ini kita lanjut lagi untuk cohorts, ada beberapa macam, ini juga bisa dicoba di Mo Engage. Jadi kita dari yang paling kiri, end day retention, kita untuk mengetahui berapa jumlah user yang buka app di hari ke-7 gitu kan. Nah, itu melihat user yang kembali ke app habis sekian hari gitu. End day retention. Makanya N ini kalau dulu mungkin belajar matematik kan kayak X sama dengan gitu atau Y sama dengan. Nah, ini N maksudnya N itu nilainya gitu ya. ND gitu. Sekian hari berarti day 7 retention gitu kan. Lanjutnya ada unbounded retention. Jadi kita untuk menjawab, ini saya skip dulu ya untuk pengertiannya karena biar langsung make sense untuk menjawabnya dulu apa gitu ya. Berapa user yang open app 7 hari dan seterusnya gitu. Karena kalau untuk yang unbounded ini kita mau ngecek user yang churn. Jadi dia bertahan selama 7 hari, terus dia masih buka lagi apa enggak gitu. Tapi kalau end day retention dia bukanya itu sampai berapa hari itu, buka yang pertama terus masih buka lagi yang kedua gitu. Bukan ngelihat usernya akan hilang atau enggak kalau yang end day retention, tapi kalau yang unbounded itu kalau usernya churn atau hilang atau uninstall gitu. Berarti kalau dia unbounded ini, kalau dia udah misalnya sampai uninstall, berarti dia udah lewat, udah nggak retain lagi gitu. Day 7 or later makanya kan. Lalu sampai yang first occurrence gitu, untuk menjawab berapa lama yang dibutuhkan user untuk melakukan first purchase, seperti itu. Jadi misalnya dari teman-teman ada key matrix atau kita bilangnya North Star matrix gitu kan masing-masing buat e-commerce misalnya sampai tadi order successful gitu. Nah, itu berapa lama yang dibutuhkan dan kita nanti bisa analisis lebih dalam gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya masing-masing ya. Mungkin end day retention itu akan berlaku bagus buat di sosial media sama gaming karena kan kita mau ngelihat dia buka apps-nya atau time span gitu kan, dia buka lagi kapan, dia misalnya main lagi kapan gitu kan, untuk mengetahui DAU atau stickiness dari user. Kayak mungkin kita ambil sesimpel WhatsApp gitu kan, kita buka tiap hari berarti ND-nya tuh hampir berlanjut terus kan, gitu dia hanya butuh 1 hari gitu, atau bahkan lebih sering gitu kan kalau untuk yang se-attach itu. Makanya cocok untuk sosial media dan gaming. Nah, berikutnya unbounded retention, karena kita mungkin punya patokan tertentu gitu supaya usernya yang tadi kita spend untuk dia install, terus dia masih lanjut ada di app,
Sehingga itu berlaku juga untuk e-commerce dan travel. Jadi berapa nih user yang bersisa gitu dan dia masih retain di apps kita. Lalu yang terakhir yang first occurrence itu untuk banking misalnya untuk pendaftaran atau di fintech KYC dan lain-lain atau e-commerce tadi kan contohnya untuk purchase pertama kali seperti itu. Nah, itu lumayan ya buat yang tadi kita sempat buka ke teman-teman yang funnel, terus tadi di cohort atau retention. Nah, kita lanjut lagi untuk user path analysis. Bedanya apa sih sama yang funnel? Jadi kalau funnel itu kita udah tahu nih, misalnya dari Jakarta ke Bandung, itu kita mau lewat mana aja gitu, titik-titiknya udah kita point out gitu untuk funnel. Dan kita tahu yang lanjut sampai di titik tertentu itu hanya berapa orang gitu, itu yang funnel analysis. Sementara kalau untuk user path analysis ini kita mau tahu kira-kira usernya lewat jalur mana aja gitu. Kita misalnya bisa define, oh kalau dia habis install, dia kemana aja nih, buka app, terus juga misalnya beli produknya, main dulu, atau ada ambil yang gratis dulu, dan lain-lain. Atau mungkin kita balik nih, kalau ujungnya yang kita define, misalnya dia purchase, untuk sampai purchase, dia tuh mesti lewat jalur mana sih? Seperti itu. Nah, ini gambarannya kalau di dashboard mau engage. Jadi kita define-in dulu, dia buka app. Nah, habis buka app, misalnya dapat pop-up message dari kita. Lalu juga dia akhirnya buka page, dia search, dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu yang kita lakukan itu efektif apa enggak. Terus kalau misalnya dia habis suatu step ada yang mungkin stop gitu atau dia churn atau apa gitu ya. Nah, kita bisa cari tahu sebenarnya ada proses apa yang kurang pas gitu dari funneling user di situ. Sehingga kalau kita udah tahu jalurnya dan kita mau plotin ini di funnel, jadi bisa kita combine. Ketika di user path tadi kita udah tahu secara eksplorasi usernya gitu ya. Kalau di funnel kita mau ngelihat dari salah satu jalurnya gitu. Misalnya kalau kita ngelihat ini, berarti kita ambil satu funnel gitu dari satu ini ke ini masing-masing ada garisnya ya. Jadi kita hanya ke satu arah kayak gitu. Atau mungkin lewat sini funnelingnya atau lewat sini. Nah, tapi di Mau Engage juga bisa untuk kita gabung nih. Kita ambil ini, kita ambil ini, kita ambil ini untuk funneling-nya juga. Jadi nggak hanya dari user path analysis yang bisa ngambil beberapa, dari funneling juga bisa kita combine. Nanti bisa kita lihat sedikit juga gitu ya. Oke, itu untuk user path analysis. Nah, biar makin gampang make sense-nya gitu ya, makin bisa ngerasain tuh kebutuhan ini buat apa, kita coba ngelihat dari masing-masing app. Nah, mungkin dari teman-teman mau ngelihat nggak ini atau mau ada yang open mic nggak? Kenapa di Slack patokannya 2000 message, kalau di Facebook ada 10 teman dalam 7 hari. Di Netflix mungkin ada yang baru-baru jadi nyobain gitu, belum subscribe, oh mungkin ada season dan berapa episode. Seperti itu. Ada yang mau komen atau open mic? Atau kalau ada contoh lain boleh loh, silahkan banget selain 4 ini. Jadi ini onboarding masing-masing, kenapa kalau dari sosial media kita suruh follow satu interest kita, atau kita bisa add teman kita, atau kita ajakin teman kita yang belum punya sosial media tersebut, supaya kita mau buka lagi gitu. Kalau ada interaksi sama teman kan dia makin retain ya. Jadi dia nggak churn seperti itu. Ada yang mau komen mungkin? Oke, ada yang mau komen untuk aha moment ini? Atau boleh share juga aha moment di produknya atau di company-nya ya Mas Wibi ya? Iya, keren banget kalau misalnya kita bisa dengar dari produk di tempatnya gitu ya, momennya gimana. Kita bisa sama-sama belajar. Ada kira-kira teman-teman? Masih malu-malu nih kayaknya Mas Wibi. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi ya di Q&A ya. Yes, boleh. Nah, ini yang terakhir yaitu kita build action-nya. Jadi udah kita tahu matriksnya, kita building orchestration-nya gitu ya. Orchestration karena seperti orkestra musik gitu ya,
kita bisa bagi-bagi nih untuk masing-masing jalur. Nah, kita melihat dari 6 parameter, yaitu persona dari customer gitu ya. Mungkin dia ada yang price sensitif, atau dia kejar diskon, atau dia ya nggak mau tahu, yang penting urusan gue selesai dalam waktu cepat gitu kan. Ada yang kayak gitu. Atau ada yang behavior nih. Jadi misalnya ngelihat untuk customer itu yang punya tendensi melakukan tertentu gitu. Jadi supaya dia bisa ngajakin temennya, dia harus melakukan suatu activity di suatu produk misalnya. Lalu juga untuk content engagement-nya gitu. Nah, bisa aja ada channel-channel tertentu yang cocok sama segmen user gitu. Ada juga yang misalnya dia udah pakai app udah cukup gitu. Dia dari push notification aja enough seperti itu. Lalu juga untuk life cycle stage-nya. Makanya tadi pas yang awal kita ada 5 itu, akuisisi dan sampai dia loyal, itu kita bisa define dia ada di titik mana nih, gitu. Bahkan kalau di masing-masing produk atau kayak di Blibli, itu ada leveling customer-nya kan. Nah, itu ada life cycle-nya. Lalu untuk purchase history, karena bisa aja kalau dia ngambil kategori tertentu, misalnya dia biasa beli Blibli Mart nih. Oh, ada tendensi misalnya, ini bukan menjudge ya, tapi oh dia memang ngikutin dari tanggal gajian, terus dia beli memang ngikutin buat pembelian bulanan gitu ya. Nah, terus tiba-tiba dia beli mainan anak gitu, atau tiba-tiba dia beli buat mobil gitu atau motor yang memang beda secara kategorinya. Nah, itu bisa jadi pembelajaran juga gitu, karena bisa aja sebagai customer itu orang lain gitu ya, tapi sebagai yang user di Blibli atau di e-commerce tersebut itu salah satu yang mewakilkan. Nah, bisa aja kayak gitu. Atau untuk demografi nih. Nah, demografi ini sendiri juga bisa bermacam-macam. Selain dari activity yang tadi kita lihat, kita juga punya data-data user yang bisa kita lihat, misalnya kayak umur, gender, kota dia, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita turunin jadi sebuah user journey. Jadi step by step-nya bisa teman-teman bikinin, karena udah tahu analisis yang tadi kita pelajarin di funnel, user path, sama di cohort gitu ya. Jadi kita turunin nih, kalau tadi e-commerce, register ke add to cart, dari add to cart jangan disimpan terus, tapi sampai dibeli gitu. Gimana supaya mereka lanjut. Seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu juga gitu, kita ada banyak channelnya, ada mungkin lewat push notification gitu, teman-teman dapat email, atau ada yang dari WhatsApp langsung. Nah, ini kita bisa ngatur supaya tiap channelnya efektif gitu. Supaya nggak spendingnya terlalu banyak, tapi efisien sesuai kebutuhan, karena misalnya user-user udah unreachable gitu dari channel yang lain, baru kita kirim pakai yang lebih tinggi gitu ya budgetnya ya, kayak WhatsApp, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah dari mau engage, kita punya yang namanya Growth Academy. Jadi temenan nih sama Apiary gitu kan, kalau ini buat product manager, kalau di mau engage kita ada namanya Growth Academy. Ini mengcover banyak hal. Jadi untuk yang product manager, untuk yang analytics, funnel, tadi yang kita bahas ada lebih mendetail. Berikut juga untuk growth marketing gitu ya. Nah, ini bisa dicoba nanti dari link ini, nanti bisa di-share juga. Silahkan. Oke, tadi kita udah bahas tentang gimana mau engage bisa memberikan benefit ke product manager, yaitu untuk deliver experience yang terbaik buat customer kita. Nah, berikutnya ini kita ada sedikit kenapa mau engage bisa meng-onboard customer atau user kalian, seperti itu ya. Nah, di sini kita title-nya adalah Insight-Led Engagement Platform. Jadi dari funneling, terus analytics, lain-lain jadi sebuah insight, lalu kita engage. Jadi nggak hanya asal gitu kita engage-nya, tapi kita data driven juga dari insight yang kita dapat dari user yang keep developing gitu ya. Nah, terus mungkin kita sharing sedikit nih di tempat kerja saya, kenapa saya tadi mau jadi product manager gitu ya, terus akhirnya nyangkut gitu jadi dengerin curhatan product manager sebagai engagement manager di sini. Yaitu karena di kita ada 1 triliun
Ini bacanya gimana ya? Kalau ini di atasnya triliun ya? Satuannya kalau di Indonesiain, data points yang kita proses, terus ada 50 miliar. Nah, ini juga kita sepertiganya dari WhatsApp dan Facebook, Instagram active user, jadi dari customer-customer kita termasuk Blibli, dan kita ada di 35 negara, plus sekarang kita udah ada di sekitar 730 employee di seluruh dunia. Nah, ini kita punya klien banyak di Indonesia, di Jakarta, salah satunya Blibli ya, speaker kita selanjutnya. Nah, mungkin ini beberapa klien kita di Asia Tenggara, mungkin nama-namanya familiar gitu ya. Termasuk untuk retail giants, Blibli yang kita kenal langsung, kita interact directly gitu ya. Ada yang lain juga, ini dari customer-customer kita yang udah setia pakai MoEngage. Seperti itu. Dan mungkin ini kita sharing satu video ya. Kita lihat kenapa MoEngage cocok buat product manager. Support oleh AI machine learning kita. Nah, terakhir kita mau bridging ke Blibli gitu ya, karena kita sendiri dapat feedback dan testimonial dari teman-teman Blibli. Kita ada dari product manager Blibli yang kasih testimoni langsung gitu ya. Ini mungkin temennya Mbak Destri gitu. What do I think about this event? I think this event is very interesting. Yeah, got to know deeper about the roadmap, especially from MoEngage. So from us as a user of the MoEngage, we know how we know how what to build next as well, and because it's being supported by the MoEngage. I think it's a useful tool for us because this MoEngage helps us to get to know our customer, get to know their behavior. Yeah, so we know what to offer them. Yeah, we know what we should how we should engage with them. So what do I like from MoEngage? Yeah, all of them actually, the features, the CSM, the partnership. Yeah, because I think MoEngage is not just kind of like telling us on how to use the tools, but also helping us on how we can understand the data as well. Yeah, help us with the analytics. So it's not just tools for us, but it's also a feedback for us. Baik, itu dari senior product lead Blibli. Selanjutnya kita bridging ke Mbak Destri. Oke, thank you buat waktunya semua. Kita kembalikan ke tengah.
Oke, thank you so much Mas Wibi atas presentasinya. Menurut aku dari Mas Wibi ini banyak banget insight yang teman-teman bisa dapetin ya, karena tadi bahkan dibahasnya secara detail gimana cara misalnya membaca data dan lain-lain gitu. Thank you so much Mas Wibi. Teman-teman, aku mau ngingetin kalau misalnya punya pertanyaan, silahkan sebelum lupa gitu ya, bisa teman-teman langsung drop aja questions-nya di chat box. Nanti kita akan jawab pertanyaannya di Q&A session setelah Mbak Destri akan memaparkan materi. Nah, kalau misalnya tadi Mas Wibi udah banyak banget info company-company yang sudah pakai Mo Engage, dan aku yakin banget bahwa tadi banyak banget yang familiar ya company-company-nya, dan salah satunya juga adalah Blibli. Dan hari ini kita udah kedatangan nih produk lead dari Blibli yang pastinya juga sehari-harinya menggunakan dari Mo Engage, yaitu ada Mbak Destri Amalia Sugiono. Dan Mbak Destri ini experience-nya udah banyak banget di produk gitu ya, dari big company juga dari 2017 sih ya Mbak Destri. Dan Mbak Destri ini passionate about business and technology, dan juga having interest in strategic decision making and problem solving. Oke, halo Mbak Destri, apa kabar? Halo, baik-baik. Oke, Mbak Destri hari ini akan share gimana pengalamannya dan juga triks ya untuk customer experience itu sendiri, gimana cara membuat customer happy, yang pastinya akan relate banget dari case study atau yang Mbak Destri hari-hari jalanin di Blibli. Kalau gitu tanpa berlama-lama aku langsung serahkan ke Mbak Destri, silahkan. Oke, thank you. Aku langsung share presentasinya ya. Oke, udah kelihatan kah? Yes, aman. Oke, thank you. Tadi udah diperkenalan juga sama Garasya. Ya, jadi kemarin aku sempat pas bikin presentasi sempat bingung apa ya judulnya. Karena kalau how to make customer happy sama jangan temanya. Jadi aku merasa mungkin karena Blibli juga tagline-nya customer satisfaction, karena kamu nomor 1, jadi aku kasih title-nya karena kamu nomor 1. Jadi ini sekalian promosi Blibli ya. Oke, jadi brief aja, sedikit introduction tentang aku. Boleh dipanggil Destri, boleh dipanggil Amel, tapi biasanya lebih familiar dipanggil Amel ya, karena kalau Destri aku merasa terlalu formal gitu. Jadi aku pernah jadi BD di Shopee tahun 2017, terus pernah jadi data analis di Tokopedia, kemudian produk analis di Gojek, balik lagi ke Tokopedia sebagai product manager, dan sekarang itu di Blibli sebagai product lead, especially di data product ya. Jadi aku memang fokusnya itu di data science sama namanya data platform. Jadi yang pegang customer data, terus juga real time dashboard dan lain-lain. Oke, jadi tadi Mas Wibi udah detail banget dan aku rasa udah cover semua topik-topik onboarding yang memang interesting juga. Jadi mungkin aku lebih kepada aplikasinya sehari-hari di Blibli ya. Jadi mungkin aku akan share tentang customer onboarding strategies, terus juga biggest onboarding challenges sama data informed onboarding decision. Dan di sini karena aku di Blibli itu sebagai data product manager, jadi aku mungkin agak merelatekan semua topik-topiknya dengan yang berhubungan dengan data ya, jadi biar relate aja gitu sama apa yang aku kerjain juga. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama tentang customer onboarding strategy. Nah, jadi kita itu di Blibli juga selalu berusaha untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi kita mulai kayak dari kenapa sih sebenarnya onboarding itu important, supaya kalau kita tahu kenapa, kita bisa ngeplot strategi dengan mudah-mudahan dengan tepat gitu ya. Nah, jadi menurut kita onboarding itu sangat penting karena akan set the tone on the relationship with customer. Jadi dari onboarding itu istilahnya kan first impression ya, dari customer download aplikasi kita, terus ada onboarding kan semacam kayak welcome, terus kita kalau offline-nya tuh mungkin kalau misalnya teman-teman baru masuk kerja, terus pasti ada onboarding juga kan, dijelasin culture-nya gimana, terus juga diajak office tour. Nah, jadi kita menganalogikan itu ke dalam aplikasi kita. Jadi
Nanti aku kasih beberapa contoh. Tadinya aku pengen bawa gambar-gambarnya, tapi takut masih confidential, jadi aku cuman nanti aku jelasin aja. Nah, terus selain setting the tone, kita juga pengen customer kita tuh jadi happy, karena happy customer biasanya akan jadi fans dan bring their friends along with them gitu ya. Jadi aku rasa banyak banget sekarang terutama e-commerce yang ambassador-nya tuh menjadi tokoh-tokoh idola Korea yang jadi ambassador, karena mereka juga tahu behavior-nya K-popers itu kan fanatik gitu ya, mereka fans banget, dan kalau ketemu sesama K-popers mereka nanti kayak langsung wah ramai-ramai gitu. Jadi analoginya gitu ya, jadi kita pengen customer kita tuh kayak fansnya K-popers gitu, jadi mereka bisa bawa teman-teman mereka ke platform kita gitu. Nah, jadi great onboarding ini juga crucial untuk membangun positive customer experience yang nantinya kita akan make the relationship profitable. Jadi ya tidak bisa dipungkiri karena memang tujuan bisnis kita adalah making profit kan. Jadi kita making all those things strategi supaya bisa bikin relationship yang profitable juga. Nah, dan onboarding juga akan affect ability kita to communicate effectively terhadap customer. Jadi ya intinya onboarding itu lebih kayak kita ngasih tahu bisa ngapain aja di aplikasi kita, terus apa yang unik, terus gimana caranya mereka pakai semua fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini onboarding strategi secara overall, dan juga ada beberapa yang memang aku bawa dari Blibli. Jadi yang pertama itu don't ask everything at once. Jadi mungkin kan banyak banget ya jenis-jenis onboarding yang kita lihat di banyak aplikasi gitu. Misalnya ada yang nanyain interest, terus juga ada yang benar-benar semacam hard selling gitu ya, kayak ditanyain obvious banget kayak interest kamu apa yang kamu cari di aplikasi ini dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut beberapa sumber yang baik itu jangan langsung ditanya at once ya, karena mungkin customer akan merasa annoyed, terus juga mereka jadi kurang nyaman, dan itu tadi setting the tone-nya udah kurang bagus gitu ya untuk first impression. Nah, terus yang kedua, ini menurutku yang banyak relate dengan kerjaan aku sekarang sebagai data product manager, personalization. Nah, kenapa menurutku di mana-mana personalization ini benar-benar lagi jadi topik yang cukup hangat ya belakangan ini. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman lihat Netflix, mereka juga semua tampilannya personalized, terus juga kalau di e-commerce, pasti semua e-commerce juga udah personalized, bahkan personalized-nya udah berbagai macam aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang kita buka di satu aplikasi, kita cari sesuatu, kita buka aplikasi lainnya yang kompetitor, dia juga tahu apa yang kita cari di aplikasi sebelah, udah sampai segitunya gitu. Jadi personalization ini juga bisa jadi onboarding strategi. Mungkin teman-teman merasa, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kayak apa sih maksudnya onboarding dengan personalization? Nah, jadi ada banyak faktor ya. Personalisasi di sini tuh lebih kepada produk-produk yang kita tampilkan gitu ke user-user, terutama di e-commerce gitu. Jadi kalau di tempat kita atau di Blibli itu setiap user akan dapat rekomendasi produk yang berbeda, dan new user juga bisa dapat rekomendasi yang khusus untuk new user, dan juga ada promo khusus untuk new user. Jadi personalisasi kalau di Blibli itu lebih ke situ. Cuman secara general personalisasi ini juga bisa jadi kayak misalnya di awal ditanyakan interest-nya apa, terus setelah dipilih nanti onboarding-nya tuh bisa berbeda gitu, tiap interest itu juga bisa. Jadi memang di tailored sesuai perusahaan masing-masing dan kapabilitas dalam membuat personalisasinya seperti apa. Nah, terus onboarding strategi lainnya adalah storytelling approach. Nah, ini yang menurutku juga great onboarding yang crucial ya. Jadi karena kita pengen set the tone to customer, dan kita brandingnya, Blibli ini tempat yang bisa dibilang cukup milenial, terus juga
banyak kebutuhan-kebutuhan trendy yang mungkin bisa kita cari di sini. Jadi kita juga onboardingnya bikin storytelling approach. Jadi dibikin semacam cerita gitu ya. Jadi misalnya kayak kamu mau cari apa, terus nanti diklik ini, oh kamu bisa lihat ini. Jadi penyampaiannya tuh yang casual dan nggak formal, dan kalau orang ngeklik kan jadi kayak fun gitu ya, jadi merasa oh ini tuh sebuah story gitu. Kita masuk ke dalam aplikasi ini ya ada story-nya gitu. Jadi itu beberapa strategi yang memang lagi kita build ya. Terus juga manage expectation dari customer. Jadi onboarding kita kasih tahu bisanya tuh ini. Jadi mereka udah expect oh di sini memang bisanya seperti ini. Terus ada fitur-fitur lain atau kayak lini bisnis lain yang bisa kita coba cek juga gitu. Nah, terus menurut saya juga after sales service itu termasuk masih dalam bagian onboarding strategi, karena mungkin di benaknya teman-teman onboarding itu bentuknya yang kayak bubble-bubble gitu ya. Jadi masuk aplikasi ada bubble. Tapi kalau menurut saya onboarding itu bisa broad ya, aplikasinya tuh bisa macam-macam. Dan after sales service ini menurut saya juga salah satu onboarding strategi, karena tadi Mas Wibi juga sempat mention kayak retention, terus juga churn rate. Nah, kita tuh nggak pengen customer kita udah belanja terus dia langsung churn. Kita pengennya customer belanja dan kita return terus. Jadi after sales ini menurut saya salah satu poin penting ya, karena saya pernah lihat polling santai gitu, bukan dari researcher tapi dari media sosial gitu ya. Jadi katanya sekarang customer itu lebih senang belanja high value barang itu di Blibli, karena Blibli itu after sales-nya mereka maksudnya kita after sales-nya berdasarkan riset-riset pasar tadi itu tend to be lebih baik dari kompetitor. Dan memang di sini saya juga menyadari bahwa after sales ini merupakan salah satu poin yang sangat difokuskan ya oleh manajemen juga. Dan karena kita juga ngeklaimnya customer satisfaction is number one, jadi kita juga sangat fokus ke after sales service ini. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, biggest onboarding challenges. Nah, ya tadi saya sempat share juga bahwa salah satu strateginya adalah personalization. Tapi biggest challenges-nya adalah new user itu kita nggak punya banyak historical data tentang mereka. Jadi very limited data about new user. Jadi kita mau bikin personalization itu cukup tricky juga ya, karena personalization itu butuh customer preference data, terus juga kalau new user itu belum punya historical transaction data, terus ya intinya kita masih cukup blind lah dengan new user ini sebenarnya pengennya apa sih gitu. Dan mungkin kalau kita bisa mengeneralisasi new user, ya bisa aja, tapi kan new user ini juga berbeda-beda kan ya, dengan macam-macam persona gitu. Jadi ini menurut saya dan teman-teman yang memang fokusnya di onboarding, ini adalah challenge yang terbesar ya untuk saat ini. Nah, how to overcome, jadi ini ada beberapa alternatif strategi yang memang kita juga banyak kerjasama dengan Mo Engage dalam operasionalnya, dan setelah saya berganti-ganti company, Mo Engage ini memang ada di mana-mana ya. Jadi yang diceritakan Mas Wibi tadi memang tidak bohong. Waktu saya di Tokopedia, saya juga familiar banget dengan Mo Engage. Terus saya pindah ke tempat lain pakai Mo Engage juga. Akhirnya sampai di Blibli juga ya pakai Mo Engage juga. Jadi saya udah very familiar lah dengan Mo Engage. Nah, terus sebagai product manager yang pegang data, kita juga working closely sama Mo Engage ya. Bahkan ada salah satu platform data di tim saya juga ada integrasi banyak lah gitu sama Mo Engage. Nah, tadi kembali ke alternatif strategi yang kita coba formulate dan sekarang masih ongoing juga. Jadi kita ada new user zone. Di sini memang bentuknya seperti promo page biasa, tapi memang khusus untuk new user.
terus mereka dapat promo yang spesial lah gitu ya. Macam-macam deh, pokoknya ada yang harganya cuma Rp1, terus ada yang mahal-mahal, terus benar-benar jadi murah dan lain sebagainya. Jadi memang tujuannya untuk menarik perhatian new user. Terus juga untuk personalization, karena kita belum terlalu tahu mengenai new user ini, preferensinya seperti apa, terus mereka belum pernah transaction, jadi benar-benar pertama kali masuk, kita akan personalize produk-produk yang kita show ke mereka itu based on most search, kategori atau produk on that day, terus juga bisa jadi kayak top SKU atau top selling SKU dan lain-lain sebagainya. Jadi itu untuk sekarang alternatif strateginya seperti ini. Tapi ongoing kita juga masih formulate ya apa yang kira-kira cocok. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir. Jadi ini mengenai data inform onboarding decision. Tadi Mas Vibi juga udah banyak sharing detail mengenai data analisis, matrix, KPI. Jadi kayaknya udah mengcover banyak. Nah, di sini mungkin saya lebih ke apa namanya use case dan contoh ya. Nah, jadi apa bedanya data driven dengan data inform? Jadi saya sebagai product manager di data product itu sempat bikin produk strategi, produk visi misi. Nah, jadi waktu diskusi sama manajer saya juga kita bingung nih mau taruhnya tuh data driven atau data inform. Tapi setelah kita riset-riset, sebenarnya company itu banyak yang udah shift dari data driven ke data inform. Bedanya apa sih? Jadi kalau data driven itu dia benar-benar let the data guide decision making process. Jadi benar-benar trust the data tanpa ada eksternal lainnya. Nah, tapi data kan juga at some point kadang bisa jadi ada yang kurang reliable, ada yang kurang valid, dan tidak bisa dipungkiri memang itu adalah error yang harus dihadapi ya. Maksudnya error yang tidak akan bisa terpisahkan lah dari data. Kalau misalnya machine learning aja kita pasti ada kayak error rate-nya atau ya accuracy nggak mungkin 100%. Kalau 100% malah salah dan lain sebagainya. Jadi data driven itu based on data banget. Jadi dia benar-benar mengandalkan data lah gitu. Nah, tapi bedanya dengan data inform, kalau data inform itu kita let the data act as a check on your intuition. Jadi kita masih pakai intuisi nih. Kadang-kadang kan orang bisnis, orang-orang lapangan tuh lebih paham gitu ya. Mereka punya intuisi dan kadang-kadang kalau yang udah senior banget juga kayak, aku juga dulu jualan nggak pakai data bisa-bisa aja gitu. Karena memang intuisi mereka udah luar biasa gitu ya. Nah jadi kalau data inform itu tetap ada intuisi, tetap ada ya rasional making sense human behavior, tapi kita juga pakai data untuk cek intuisi kita sebenarnya valid nggak sih, ada nggak sih data yang mensupport, atau bisa jadi intuisi kita sebelum pandemi itu benar, tapi setelah pandemi mungkin bisa berubah. Nah jadi ada faktor-faktor yang memang ya banyak faktor yang mempengaruhi dan kita membuat data itu sebagai kayak sanity check lah untuk apa yang mau kita decide. Oke. Nah, jadi balik lagi ke onboarding strategi, data inform onboarding strategi itu kalau di kita ada lumayan banyak juga ya. Jadi ada after sales customer service based on customer preference. Jadi ini juga modelnya lagi ongoing kita build juga. Basically kita berusaha untuk understand behavior customer sehingga waktu mereka ada after sales itu customer service kita bisa tailor gitu. Kalau memang mereka orang yang emosian, kita juga nge-serve mereka dengan apa cara yang berbeda. Kalau memang mereka kooperatif, kita nge-serve mereka dengan cara yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, terus ini juga newsletter, email based on customer segmentation. Ini kita juga kerja bareng Mo Engage. Again, ini juga data inform karena kita nggak benar-benar lihat, maksudnya kita memang nge-base ke data, tapi untuk kayak strategi marketing atau lain-lain tuh biasanya lebih ke analisa dan intuisi dari orang-orang marketing ya. Jadi mereka mungkin kayak udah punya pattern gitu, customer tuh lebih suka misalnya belanja ibu dan anak di tanggal sekian gitu. Jadi
kita lihat pattern datanya, terus mereka juga masukin intuisi mereka, oh memang di lapangan seperti ini. Jadi kita membuat newsletter emailnya based on customer segmentation dan based on marketing plan juga gitu. Terus ada push notif based on customer category affinity, ini juga kita personalize pakai Mo Engage juga. Terus juga ada product recommendation based on customer category affinity, ini juga basically product recommendation yang mungkin muncul di homepage atau kategori page atau promosi yang sesuai dengan kategori affinity-nya, seperti itu. Oke, ya kayaknya dari saya sekian sih. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti langsung di sesi Q&A ya. Kembali ke Garasha.